Apakah hukumnya kalau ada seorang yang mengaku sayyid turunan Nabi Muhammad SAW tapi tidak melakukan konsekuensi sebagai sayyid? Jamaah ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Antum berikan nasihat. Karena orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling wajib mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini sunnah kakeknya. Walaupun kita tahu sepanjang sejarah muncul kelompok-kelompok yang mengaku keturunan Nabi SAW tapi mereka dusta. Contohnya Al-Fatimiyun, yang mereka pernah menguasai Mesir. Khilafah Al-Fatimiyah, orang-orang Syiah pada waktu itu, mereka mengaku keturunan Nabi SAW, dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pengakuan itu dusta. Mereka bukan keturunan Fatimah radhiyallahu ta'ala. Maka kalau benar keturunan Fatimah, ada seorang sayyid, seorang habib, maka dia orang paling pantas untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi SAW. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallahu alam, kita tidak tahu, kan ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Akan tapi memang habaib itu berbagai macam modelnya. Ada habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum, tidak punya kesalahan. Nabi SAW pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ini adalah ibunya para habaib, karena hanya dari keturunan Fatimah lah yang merupakan keturunan Nabi. Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi SAW, hanya keturunan Fatimah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kata Nabi. Rasulullah juga pernah berkata, "Ya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putri Rasulullah, mintalah harta, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Ya. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga, enggak. Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada habib-habib Syiah, banyak habib Syiah. Kalau kita mengatakan habib pasti benar, kita bilang kalau begitu habib Syiah, karena habib Sufi juga menyerang habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, habib Sufi atau habib Syiah? Di Madinah sana kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam itu habib. Kalau sorban putih itu bukan habib, tapi Syiah, ulama Syiah. Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama Syiah dan juga habib. Dan subhanallah pernah diadakan penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan kalau orang keturunan Nabi ya, harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari habib-habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah, ini repot. Tapi kita bilang kita husnudzon ya. Kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada habib ya, ada seorang habib dan ada selain habib, sama-sama alim, maka yang habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Justru karena kecintaan kita kepada keturunan Nabi, kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para habib-habib Wahabi. Dalam buku saya Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para habib-habib Wahabi menasihati habib-habib Sufi agar meninggalkan bid'ah Maulid Nabi SAW. Jadi ada habib Sufi, ada habib Wahabi, ada habib apa? Syiah. Antum ikut yang mana? Pertama tuan-tuan, kalau orang tu dia kata dia keturunan Rasulullah dan kita tahu dia bukan tipu, kita sangka baik lah. Okeylah, keturunan Rasulullah. Aku pun keturunan Rasulullah juga, tapi Nabi Adam lah.
Kan? Tapi keturunan Rasulullah tak menjadikan dia tu perkataan dia semua betul. Kan? Abu Lahab pun keturunan Nabi juga. So kalau dia tu keturunan Nabi dan dia ikut sunnah Nabi, kita hormat dia lebih pada orang lain. Sebab tu kita hormat Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i dia keturunan Nabi dan dalam masa yang sama dia pembela sunnah. Ha. Tapi kalau dia keturunan Nabi, dia tak ikut sunnah, so kita kena kata kat dia, malu kot orang lain yang tak keturunan Nabi pun duk cerita pasal sunnah. Hang keturunan Nabi tak cerita langsung pasal sunnah. Lama dah ni. Tak apalah, mungkin ada yang keturunan Nabi kan, tapi ada juga saya tengok ramai juga tiba-tiba jadi Habibnya kan. Habibi, orang kata ya Habibi, saudara kita pun Habibi juga. Habib ni maksud apa? Kekasih, ya Habibi, inta habibti. Arab kan kata kat makwa dia, ya Habibti kan, dalam bahasa Ammi, wahai kekasihku kan. Tapi kalau orang tu keturunan Nabi, ada orang kata kat saya, perlih ni tak hormati keturunan Nabi, tak dijemput keturunan Nabi untuk berselawat di atas padang. Saya kata jangan buat tuduhan. Perlih paling hormat keturunan Nabi. Perlihlah satu-satunya negeri yang menjadikan Said raja. Tak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan. Keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh, kita ikuti dia, tenggelam kita. Naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi ya. Anaknya Nabi. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini, sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunan ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah, kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar, harus kita dukung. Kalau salah, ya jangan didukung. Kalau salah, kamu didukung, tenggelam kamu sama dia.